Alright, dalam episode kali ini saya akan membahas kepada Anda tentang workspace saya di Visual Studio Code. Mungkin ketika sebelumnya saya sering memberitahu Anda tentang apapun fitur di Visual Studio Code ini, mungkin itu berguna untuk Anda, mungkin saja tidak. Namun, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sebenarnya saya kerja dengan Visual Studio Code ini. Yang pertama yang paling penting adalah ketika Anda ingin tahu bagaimana saya kerja, sidebar ini selalu tidak menjadi pilihan saya. Artinya ketika sidebar ini ada, saya akan hilangkan atau sembunyikan dengan cara bisa dari view seperti video sebelumnya saya ajarkan, bisa langsung command B. Namun, tidak cukup di situ. Saya suka yang namanya Zen Mode. Ketika misalnya ada cerita Zen Mode, semua text editor itu pasti ada Zen Mode, termasuk Sublime Text. Ya kan? Sekarang misalnya Anda lihat pada tab menu yang ada di sini, ada View, Appearance. Di sini jika Anda lihat ada Full Screen. Maka Visual Studio Code ini akan full screen. Ketika misalnya saya pilih Zen Mode, maka dia akan Zen Mode. Ketika misalnya saya tekan Zen di sini atau Zen Mode, mungkin tidak akan ketara ketika misalnya saya tidak membuka file saya. Namun Anda bisa melihat di sini ada perbedaan yang sebelumnya dan sesudahnya. Ada di sini garis. Walau tidak penting, namun itu adalah pembatas sebenarnya. Saya akan coba buka Pause Controller misalnya seperti itu. Saya mempunyai Pause Controller dan otomatis Anda pasti melihatnya dia berada di tengah-tengah. Ya, jika ada di sini paddingnya itu ibarat kalau web ini tuh kontainer gitu, kontainernya Bootstrap atau Tailwind lah gitu. Nah, tapi saya tidak suka seperti itu. Yang saya suka adalah saya akan lihat ke view lagi, appearance. Di sini otomatis ketika misalnya saya ketik Zen Mode, itu langsung dia centered layout. Sebenarnya jika Anda tidak tahu, full screen ini pun akan tercek otomatis ketika misalnya saya Zen Mode ini. Namun karena saya screencast di sini untuk mengajarkan Anda, saya matikan full screen-nya. Bagaimana caranya Bang? Default dimatikan seperti itu. Nanti saya akan ajarkan kepada Anda. Untuk sekarang yang pasti Anda tahu bahwa ketika misalnya kita tekan Zen Mode, center layout ini akan tetap tercek otomatis. Saya akan hilangkan dia. Maka sekarang dia kembali seperti semula. Which is clean kan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan default center itu? Ketika misalnya kita pilih Zen, saya tidak mau center, saya tidak mau full screen. Dengan cara, saya akan tekan command koma atau pergi ke setting, dan saya akan lihat di sini Zen. Jika Anda lihat di sini ada beberapa pilihan yang mungkin bisa membantu Anda sedikit. Ketika Anda tidak mau full screen, Anda bisa lakukan dengan cara seperti ini. Dan di sini jika Anda lihat ada juga line number, itu saya hilangkan. Ketika misalnya saya ingin mengembalikannya, saya akan tekan di sini. Luar biasanya Visual Studio Code ini, apapun change yang kita buat di sini, dia langsung menandai bahwa ini kau rubah gitu. Ini juga kau rubah gitu misalnya. Langsung ditandai aja dia biru di sini. Which is itu sangat cool sekali ketika misalnya kita lupa apa tadi yang kita rubah ya gitu kira-kira. Maka di sini saya sudah merubah center layout. Saya tidak ingin ketika misalnya saya tekan Zen dia otomatis center. Saya juga tidak mau dia full screen. Dan jika Anda di sini ada juga hide activity bar, namun kita tidak perlu karena kita sudah hide activity bar dari awal video ini. Karena jika kita cek pun ini atau kita uncheck pun ini, tidak akan ada perbedaannya karena kita memang tidak memakainya. Namun ketika Anda ingin memakainya, Anda bisa langsung ke view. Di sini jika Anda ada appearance kembali, karena yang banyak kali di appearance ini untuk masalah layout. Di sini jika Anda lihat ada show activity bar, jika saya klik, ya mungkin sekarang tidak muncul, hanya karena kita lagi di Zen Mode. Coba saya akan tekan Command Shift E, maka muncul sidebar-nya, dan pastinya kita masih di Zen Mode. Saya akan tekan view, appearance, saya akan keluarkan Zen Mode-nya dulu. Maka sudah jelas di sini jika Anda lihat, ada activity bar-nya ketika Anda ingin menggunakannya. Namun ketika misalnya kita appearance, Zen Mode lagi, maka dia akan otomatis hilang. Oke, saya akan Command W atau Control W untuk menghilangkan setting ini, dan saya akan pergi ke file saya. Hanya saja ketika Anda tidak tahu bahwasanya ketika kita menggunakan Zen Mode ini tidak ada yang namanya tab. Jika Anda lihat tidak ada tab di sini. Yang ada hanyalah file ini sendiri. Nah, solusinya apa ketika misalnya kita membutuhkan dua file untuk di sini? Saya biasanya menggunakan split. Maka di sini misalnya saya ingin membuka welcome.php misalnya seperti itu. Maka di sini saya buka welcome, di sini saya buka satu lagi. Biasanya ya seperti inilah kerja yang saya lakukan. Saya biasa tekan Command P untuk mencari file, atau ketika misalnya saya lagi coba dulu di phone controller contohnya. Di sini ketika misalnya saya ingin mencari metode yang ingin saya kunjungi, saya tekan Command P, di sini saya buat add simbol seperti ini, maka dia akan langsung menunjukkan di apa aja yang kita punya di sini untuk properti atau metodenya. Maka jika kita mau ke create, saya tekan enter, maka dia akan langsung ke create method. Which is ini yang saya lakukan di setiap hari saya kerja. Ya kan? Mungkin Anda jarang melihatnya ketika saya screencast,
karena saya belum memberitahu bahwa ini tekniknya gitu. Namun untuk ke depan ini mungkin saya akan kerja seperti ini karena Anda juga sudah tahu bagaimana cara membuatnya. Daripada Anda kebingungan, lebih baik saya tunggu time-nya kapan. Saya akan kembalikan sidebar di sini. Ketika Anda tidak familiar dengan seperti itu, saya akan kembalikan dengan Command B lagi. Di sini saya akan tekan Command Shift X untuk membuka extension di sini. Ketika misalnya Anda ingin mencari yang install ya, atau yang sudah Anda install, Anda bisa langsung tekan install. Namun di sini saya ingin memperkenalkan tema baru yang saya baru saja jatuh cinta kepadanya. Ya kan? Mungkin karena sebelumnya saya bilang OneDuck Pro, ya kan? Dan juga saya bilang Monokai Pro, ya memang sebelumnya iya di video kedua atau pertama saya lupa. Tapi yang jelasnya di sini saya akan memberitahu Anda what is that. Kan gitu. Apa tema baru? Karena terus terang saya belum pernah nyaman dengan tema apapun yang saya miliki sekarang. Kecuali misalnya Anda bilang Prasinta, ya saya lumayan nyaman pakai ini, tapi ada time-nya, ada mood-nya. Tidak setiap hari saya nyaman pakai yang ini. Nah, mungkin Anda sudah nyaman memakai OneDuck Pro, tetapi sekarang saya akan mencari yang namanya Palanite. Ya, ini luar biasa sih. Saya baru tahu bahwa ini tema ada di sini. Maka saya akan install. Jika Anda di sini ada beberapa pilihan, ada Palanite Operator, ya, ada Palanite Italic. Jika Anda di sini ada OneDuck Pro juga, itu hanya dia memberitahu kepada kita bahwa default atau sekarang yang kita pakai itu adalah OneDuck Pro. Jadi yang baru itu adalah Palanite Operator, Italic, dan Theme. Saya akan pilih Palanite Operator karena ketika Anda menggunakan operator mono, maka ini akan terasa sangat luar biasa cantik font itu. Namun ketika misalnya Anda tidak memakai operator mono, saya sangat menyarankan Anda untuk memakai Palanite yang biasa saja, yaitu adalah Theme namanya di sini. Saya akan tekan enter, maka tidak banyak perubahan yang Anda lihat, namun yang jelasnya yang tadi itu khusus ke font size-nya atau warna background-nya juga lumayan bagus daripada yang ini. Apalagi ketika misalnya Anda menggunakan operator mono. Oke, that's it for this lesson. I see you on the next video.